Tuhan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai akhir hidup kami. Karena Engkau lebih mengenal kami. Mari jemaat, katakan ini buat Dia.
Jemaat katakan ini. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Yes, benar Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini ku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita memasuki minggu kedua bulan Agustus. Saya percaya Tuhan tetap berserta kita, Tuhan bersama kita, dan kita akan terus berkemenangan. Minggu lalu kita telah belajar tentang kuat dalam tekanan. Bagaimana kita perlu menjadi seperti prajurit yang sedang berjuang, olahragawan yang sedang bertanding, menjadi seperti petani yang bekerja keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat gambaran minggu lalu, maka kita melihat 3 tipikal ini adalah profesi yang berat, membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha. Untuk itu sebabnya saudara, kita perlu belajar. Kenapa? Karena kehidupan ini sedang tidak mudah, sedang tidak baik-baik saja. Bahkan saat ini mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Saya mau katakan, Tuhan tidak mentakdirkan kita untuk hidup dalam kekalahan. Saudara, melalui pelajaran minggu lalu, bagaimana kita kuat di dalam tekanan, kita bisa hidup seturut takdir ilahi atau God's destiny. Takdirnya Tuhan. Tuhan menetapkan saudara bukan untuk hidup kalah, untuk terus ada di bawah. Tuhan menetapkan saudara untuk hidup berkemenangan dan Dia telah membayarnya di kayu salib, saudara. Tuhan merancangkan kehidupan bagi anak-anaknya, hidup yang indah. Tapi mengapa banyak orang Kristen yang gagal mencapai takdir ilahi itu atau God's destiny itu? Kenapa saudara? Karena mentalitas mereka yang buruk dan mereka memilih jalan yang salah, saudara. Saudara, kita bisa berkemenangan kalau kita ada di jalannya Tuhan dan memiliki mentalitas yang baik, memiliki mentalitas yang benar. Kita tidak akan menjadi kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus seperti ayat minggu lalu. Kalau kita tidak aktif mengambil bagian yang menjadi tanggung jawab kita. Kenapa saudara? Tidak ada berkat, tidak ada kemenangan bagi orang yang pasif, apalagi pemalas saudara. Saudara, kalau engkau mau berkemenangan, maka engkau perlu memiliki kekuatan yang berbeda, memiliki semangat yang berbeda, dan saudara harus aktif. Kita akan belajar hari ini tentang apa yang kita terima dalam Kristus, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan melaluinya juga kita akan belajar apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara kerajaan tidak sama dengan seperti hari ini republik.
Kalau ada serang menyerang, maka PBB turun tangan, Dewan Keamanan turun tangan. Tapi zaman kerajaan, siapa yang kuat, itulah yang menang. Yang lemah akan ditaklukkan dan dia harus mengalami kerugian-kerugian yang tidak perlu. Itu sebabnya saudara, terpuruk meratapi diri, meratapi nasib, maka itu hanya akan menghancurkan diri kita. Sebagai anak Tuhan, engkau telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara, apa itu kerajaan? Kerajaan ini bicara tentang kepemerintahan, bicara tentang teritorinya Tuhan, bicara tentang dunia hidup kita atau lingkungan kehidupan kita alias alam kita. Waktu saudara dan saya lahir baru, maka Alkitab berkata kita berpindah dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah, saudara. Di mana Tuhan yang memerintah hidup kita. Dulunya kita ada di bawah kuasa si dosa. Kita ada di bawah kuasa si jahat. Ada di bawah kuasa iblis. Tapi begitu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya bertobat, meninggalkan hidup lama. Dan saudara memilih hidup di dalam Kristus. Alkitab berkata, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, mari kita membaca ayat bacaan kita yang terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Ini akan menjadi ayat bacaan kita, saudara bisa memberi pembatas di situ. Dikatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jikalau binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari batu sampai dengan batu, saudara. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, kita akan belajar ada 2 perjanjian, 4 ayat pertama ini kita akan belajar dan nanti kita akan baca selanjutnya. Ada 2 perjanjian. Yang pertama disebut perjanjian Sinai atau perjanjian lama. Kalau saudara membaca ada perjanjian lama, itu adalah perjanjian Sinai di mana Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Di situ bicara tentang hukum Taurat. Dan Galatia menulis bahwa perjanjian Sinai atau perjanjian lama ini hanya melahirkan anak-anak perhambaan. Semakin pengen hidup kudus, semakin terjerat di dalam dosa. Itu yang Paulus katakan, apa yang tidak ingin kulakukan, itu yang malah kulakukan. Inginnya yang baik, yang jahat yang kulakukan. Paulus berkata, aku manusia celaka. Kenapa? Karena Paulus terjual di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat itu kudus. Maksud Tuhan memberi hukum itu untuk menjadi penuntun orang, mengarahkan orang kepadanya. Tapi yang terjadi mereka semakin diperbudak. Nah tadi kita membaca ayat-ayat yang dari ayat 18 sampai 21 tadi, maka kita akan menemukan tipikalnya gunung. Ya. Tadi dikatakan kita tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Kita tidak datang kepada gunung. Perhatikan kata gunung tadi, saudara. Apa yang saya maksudkan? Dalam perjanjian lama Tuhan nampak begitu jauh, begitu sulit, dan begitu menakutkan, bahkan mengerikan. Tadi dikatakan dia seperti api yang menyala-nyala, dia seperti badai, dia seperti bunyi sangkakala, bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Bunyi guru, bunyi guntur yang mengerikan. Kita masih ingat ketika orang Israel di Sinai, Tuhan memperlihatkan kemuliaannya, maka ada kekelaman yang menutupi gunung itu, ada suara guntur yang begitu dahsyat sampai orang begitu gentar dan takut, saudara. Dan dikatakan pemandangannya sangat mengerikan, karena api yang menyala-nyala, kekelaman, kegelapan, angin badai, bunyi sangkakala, dan bunyi suara, sungguh mengerikan. Gambaran tentang Tuhan begitu mengerikan di perjanjian lama. Padahal Tuhan sedang menyatakan kekudusannya. Tapi orang-orang yang terjerat di bawah kuasa dosa, semakin mendengar hukum, semakin mendengar perintah Tuhan, mereka yang ada kegentaran yang begitu dalam. Bahkan membuat yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi bicara kepada mereka. Wow, udah Musa, kita nemu dengar, kamu aja yang dengar. Nah Musa yang disuruh dengar dikatakan, Musa juga berbicara, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, ini pemandangan, ini suasana perjanjian lama, saudara. Ada gunung
yang dimana Tuhan nampak begitu jauh, pemandangannya sangat mengerikan, dan suaranya begitu menggetarkan. Beda dengan perjanjian satunya, tadi itu perjanjian Sinai. Mari kita lanjut Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Perjanjian tadi yang pertama perjanjian Sinai, pemandangannya mengerikan. Nah, kita kan masuk di dalam perjanjian baru atau perjanjian Golgota, di mana di perjanjian baru korbannya adalah anak domba Allah. Kalau di perjanjian Sinai itu darah lembu yang dikorbankan, dipercikan sebagai darah perjanjian. Yang terjadi begitu mengerikan. Anugerah Allah yang begitu sempurna membuat orang-orang ketakutan. Ya, di perjanjian baru dikatakan oleh Galatia bahwa perjanjian baru ini melahirkan anak-anak janji. Tadi anak-anak Brahman, ini anak-anak janji alias anak-anak yang merdeka. Gambarannya seperti apa? Di perjanjian baru dikatakan Bukit Sion, yaitu kota Allah yang hidup. Yerusalem surgawi. Ada apa dengan Yerusalem, saudara? Di sana ada bait Allah yang merupakan gambaran tempat Allah berdiam secara permanen. Kalau dalam perjanjian lama mereka tidak punya tempat yang permanen. Tadi dikatakan gunung dan juga kemah yang sebentar-bentar dibongkar. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan berdiam di tengah umatnya, saudara. Tuhan berdiam secara permanen. Ini gambaran rohaninya. Dikatakan tadi kalau yang satunya kepada sebuah kegelapan yang mengerikan, pemandangan yang mengerikan, maka di perjanjian Golgota atau perjanjian baru ada kumpulan yang meriah, ramai, yang bersifat sukaria, penuh sukacita. Kenapa, saudara? Karena nama mereka sudah terdaftar di surga. Waktu saudara terima Yesus, saudara mengalami perjanjian baru itu, dan engkau, nama saudara terdaftar di surga. Pastikan saat ini engkau sudah terima Yesus dan hidup dalam pertobatan. Karena saat engkau terima Yesus, bukan hanya jadi ciptaan baru, tapi namamu tercatat di surga. Nama saudara dan saya tercatat di sana, saudara. Ya. Tadi dikatakan sudah datang kepada beribu-ribu malaikat. Jemaat anak-anak sulung kepada Allah, kepada roh orang benar yang telah menjadi sempurna, kepada Yesus, kepada darah pemercikan, itu darah pendamaian yang menyucikan dan menebus kita. Kalau di perjanjian lama, mereka datang kepada gunung, kepada bunyi sangkakala, kepada kekelaman, kepada kegentaran. Tapi di dalam perjanjian baru, saudara memiliki kedamaian. Engkau ditebus, engkau menjadi anak-anak Allah. Engkau diselamatkan dengan kasih yang besar. Tuhan yang penuh kasih karunia yang membuat engkau tidak mengalami kegentaran. Saudara, di perjanjian baru, ketika engkau menerima Yesus, engkau menerima damai. Satu kali, saya tidak kenal orang ini, tapi istri saya kenal. Ibu ini sedang di masa kritisnya karena kena kanker stadium akhir dan tidak bisa tertolong. Hari itu saya datang memberitakan Injil dan dia membuka hati kepada Yesus secara pribadi. Dan seminggu kemudian beliau dipanggil pulang, tapi dengan suasana yang berbeda. Di tempat kedukaan, di tengah istri saya dan teman-temannya kehilangan dia karena istri saya yang kenal. Ada satu cerita, teman terdekatnya berkata, seminggu yang lalu saya sudah terima Yesus. Saya sudah didoakan, saya hatiku damai, tenang. Dan dia pulang dengan damai karena dia tahu dosanya sudah diampuni. Itu bedanya dengan orang dunia. Orang dunia tidak punya kepastian, tidak punya ketentraman, tidak punya damai. Tapi bagi saudara yang ada di dalam Kristus, engkau memiliki perjanjian baru di mana engkau didamaikan dengan surga, namamu terdaftar di surga. Kalau saat ini engkau belum terima Yesus,
Walaupun kau sudah Kristen, yang saya layani tadi orang sudah ke gereja, saudara. Tapi ada banyak orang Kristen tanpa lahir baru. Karena mereka hanya beragama, tidak beriman. Bagi saudara siapapun atau engkau yang belum berkristen, kalau engkau mau membuka hati kepada Yesus, perjanjian Golgota itu turun. Engkau diselamatkan, engkau didamaikan, engkau ditebus. Engkau memiliki kepastian masuk dalam kerajaan surga. Karena nama saudara dan saya didaftarkan di sana. Tadi kita belajar tentang perjanjian Golgota yang lebih kuat, yang berbicara lebih kuat dari perjanjian lama, saudara. Tadi dikatakan karena kita darah pemercikan, datang kepada darah pemercikan yang lebih kuat daripada darah Habel. Darah Habel waktu dibunuh dia berteriak ke surga minta pembalas, penuntutan, keadilan. Tapi darah Yesus yang berbicara lebih kuat. Dia menyampaikan pendamaian kepada surga. Dan itu membuat kita memiliki kepastian yang kekal. Mari kita lanjut. Di Ibrani 12 tadi di ayat 25 sampai selanjutnya. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, perjanjian baru, perjanjian Golgota adalah perjanjian terakhir yang akan membawa kita sampai kepada akhir zaman. Tidak ada perjanjian yang baru lagi, yang ada perjanjian Golgota ini. Oleh karena itu saudara jangan pernah berpikir bahwa ada keselamatan di luar Yesus, di luar perjanjian Golgota. Terima Yesus saat ini. Di ayat selanjutnya tadi dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena tidak ada perjanjian yang baru lagi, adanya perjanjian Golgota sebagai perjanjian baru yang terakhir, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah Allah yang menghanguskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari bagian ini. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Tadi dikatakan bahwa jagalah supaya kamu jangan menolak dia, saudara. Supaya kamu jangan menolak dia. Mari kita belajar ayat-ayat ini. Apa yang harus kita kerjakan sebagai warga kerajaan Allah? Apa yang harus kita hidupi? Apa yang harus kita kerjakan di dalam kerajaannya? Tadi saya berkata kerajaan itu bukan bicara tentang surga nanti, tapi alam sekarang ini di mana Tuhan Yesus yang menjadi raja, memerintah atas hidup kita. Itu sebabnya kita ada di dalam dunia, tapi kita bukan warga dunia ini. Kita warga surgawi. Ketika kita menjadi warga Indonesia, lalu saudara pergi ke luar negeri, saudara pasti satu kali akan kembali, bukan? Demikian pula, kita warga kerajaan surga, satu kali kita akan kembali ke sana. Namun apa yang harus kita kerjakan selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih bernapas, apa yang harus kita kerjakan sebagai warga kerajaan surga? Ini yang penting, saudara. Warga kerajaan surga. Mari kita, saya lupa, tadi kita membahas tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saudara dan saya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Poin pertama yang harus dikerjakan sebagai warga kerajaan surga, mari kita baca 24. Dikatakan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Poin pertama dari ayat 24 ini adalah kita mengenal Sang Raja, saudara. Saudara dan saya perlu kenal siapa Raja dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Raja itu adalah Yesus yang akan datang kembali untuk menjemput kita para kudusnya sekaligus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang percaya kepada Allah yang Esa. Mereka percaya akan adanya hari penghakiman, hari penghukuman. Dan yang akan menjadi hakim adalah Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang menciptakan langit dan bumi dan juga menebus kita. Ketika dia menjadi manusia memikul dosa kita, dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita melalui karya salibnya, saudara.
Kita perlu kenal bahwa raja itu adalah Yesus. Raja yang memerintah, raja kekekalan. Yang jadi pengantara di ayat ini adalah Yesus, bukan yang lain. Kita tidak punya pengantara para kudus, kita tidak punya pengantara siapapun kecuali Yesus. Tuhan Yesus satu kali mengajarkan doa Bapa kami. Kalau anak sama bapaknya ketemu kan tidak perlu pakai pengantara, saudara. Karena yang menjadi pengantara di surga adalah Yesus yang telah menebus kita, mendamaikan kita. Itu pengantara pendamaian. Sehingga melalui Yesus kita memiliki kehidupan, memiliki pendamaian dengan surga, memiliki kekudusan yang sempurna. Sehingga pada saat kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu hadirat Tuhan benar-benar datang karena kita anak. Dan Yesus hanya mengajarkan kita, kalau kau meminta di dalam namaku, maka Bapa di surga akan memberikannya. Karena Yesuslah pengantara kita. Jadi kalau mau berdoa, doa langsung kepada Bapa, kepada Tuhan lewat namanya, yaitu nama Yesus. Dan poin selanjutnya, saudara, darah Yesus membawa pendamaian, pengudusan, dan penebusan. Kita memiliki jaminan keselamatan yang sangat kuat. Tadi dikatakan darah perjanjian baru itu lebih kuat dari darah Habel. Berbicara lebih kuat. Oleh karena itu, saudara, jangan sia-siakan. Mari kita memelihara kasih karunia Allah yang kita terima melalui karya salib Kristus. Pegang Yesus seumur hidup kita. Jangan tinggalkan iman kepadanya hanya gara-gara kita pengen dapat proyek, pengen dapat jodoh, naik pangkat. Jangan jual imanmu. Karena Yesus adalah Raja, Sang Penebus, sekaligus juga Hakim yang adil. Minggu lalu saya berkata, Yesus yang hari ini jadi juru selamat. Pada akhir zaman kelak, Dia yang akan menghakimi. Kalau saudara percaya Yesus, saudara tidak akan dihakimi. Poin yang kedua, dari apa yang harus kita kerjakan dalam kerajaannya adalah mendengar Sang Raja. Di ayat 25 dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Jangan menolak Yesus yang berfirman. Sebab jikalau mereka menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi kita yang berpaling, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Saudara, mari kita belajar mendengar Dia. Lawan dari mendengar adalah menolak, saudara. Lawannya menolak. Ada satu kata dari kata menolak ini. Dalam bahasa aslinya, salah satu arti dari kata menolak ini adalah berdalih. Saudara, orang yang suka berdalih, sesungguhnya ia sedang menolak kebenaran. Kalau kata berdalih, maka kita akan ingat manusia pertama. Yang berdalih ketika ditanya Tuhan, Adam di mana engkau? Aku takut Tuhan. Tuhan tanya lagi, apa kau telah makan buah yang kularang itu? Bukannya mengaku malah ceritakan yang orang yang menyebabkan dia jatuh itu namanya berdalih. Ini gara-gara perempuan yang kau tempatkan. Aku makan buah itu. Coba kalau Tuhan gak tempatkan perempuan ini. Kalau dia tidak jadi istriku. Saudara, apa yang terjadi? Dosa bisa diampuni. Tapi gara-gara mereka berdalih, mereka diusir dari Taman Eden. Kenapa saya katakan dosanya bisa diampuni? Yesus, Tuhan, di Taman Eden membuatkan mereka dari pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Artinya dosanya diampuni. Tapi tanggung jawab mereka yang tidak mereka kerjakan. Mereka berdalih, harusnya bertobat, mengakui dan meninggalkannya. Tidak mereka lakukan, apa yang terjadi? Tuhan usir mereka dari Taman Eden. Hubungan yang tadinya begitu indah, jadi ada jarak. Saudara, orang-orang yang berdalih, mereka sedang menolak kebenaran. Ada satu perumpamaan di Alkitab, di mana ada seorang raja yang membuat perjamuan dan mengundang orang-orang. Dan orang-orang diundang, mari kita lihat di Lukas pasal 14 ayat 18. Orang berkata, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Kata meminta maaf di ayat ini, membuat excuse, make excuse, berdalih. Kata yang sama dengan kata menolak tadi, saudara. Makanya saya kasih tanda di situ, tanda bintang. Kata menolak itu juga berdalih. Mereka make excuse, membuat dalih. Meminta maaf itu di terjemahan bahasa make excuse, membuat dalih, berdalih. Yang pertama berkatanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan, berdalih lagi. Alasannya sibuk, aku ada urusan.
Yang lain berkata, aku telah memberi 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Berdalih lagi saudara. Ada begitu banyak orang yang berdalih untuk mengambil keputusan, berdalih untuk mengambil sikap yang benar. Sehingga mereka sedang membahayakan dirinya. Kita tahu dalam perumpamaan ini, orang-orang ini dihukum, ditolak dan juga dihukum oleh raja. Tuhan sudah memanggil saudara untuk masuk dalam pesta keselamatan. Jangan tunda keselamatan, jangan berdalih, saya belum mau dibaptis, nanti kalau saya dibaptis, nanti jodohku, saya takut tidak dapat jodoh. Ada orang begitu dan hidupnya susah betulan. Orang-orang yang suka berdalih, hidupnya tidak pernah mulia, tidak pernah dipenuhi damai sejahtera. Salah satu bentuk penolakan terhadap Yesus adalah ketika kita menolak firman yang disampaikan tadi ya di ayat bacaan ini. Baik melalui khotbah yang kita dengar maupun firman yang kita baca, renungan yang kita baca, saat teduh pribadi atau pesan-pesan yang sering kita terima dari teman-teman kita, dari hamba-hamba Tuhan lewat WhatsApp pesan firman Tuhan. Dan saudara mencomokkan, itu sama dengan menolak Yesus. Dan juga suka yang membuat alasan untuk menunda pertobatan dan baptisan pertobatannya. Jangan tunda, jangan sia-sia. Yang kedua kita perlu mendengar Sang Raja. Kalau tadi yang pertama dikatakan kita perlu mengenal Sang Raja. Yang kedua kita perlu mendengar Sang Raja. Kita masuk di poin yang ketiga. Saudara, poin yang ketiga menghormati Sang Raja. Mengenal, mendengar, dan menghormati. Itulah sikap yang harus kita kerjakan. Di ayat 28 dari Ibrani 12 tadi, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut saudara. Saudara, kita akan menghormati dan tunduk kepada pribadi yang kita takuti karena dia dianggap besar dan berkuasa. Pertanyaan perenungan pada pagi ini saudara, siapa yang lebih kita takuti? Tuhan Sang Raja, atau kita lebih takut kepada yang lain, kepada uang, kepada jabatan, atau yang lebih mengerikan kita lebih takut kepada setan. Banyak orang takut hantu, tapi enggak takut Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang menghormati, memiliki rasa takut yang kudus, memiliki ketundukan yang dikerjakan karena kerelaan dan kesadaran bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita hormati, kita tunduk kepada Tuhan. Tadi dikatakan kita perlu mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Lawannya adalah cara yang tidak berkenan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana cara yang tidak berkenan? Yaitu cara yang tidak seturut kebenaran dan juga yang ada di hati Tuhan. Karena kita berkata begini, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, yaitu yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam hati, roh itu bicara semangat, roh itu bicara kehidupan. Sesuatu yang bergairah, Alkitab berkata biarlah rohmu bernyala-nyala, semangatmu bernyala-nyala. Ada banyak orang, rohnya bernyala-nyala ketika dia berhadapan dengan uang, berhadapan dengan makanan enak. Tapi pada waktu berhubungan dengan hal rohani, dia padam. Mari kita menjadi orang-orang yang memiliki roh, yang bernyala, menyembah di dalam roh. Itu menyembah dengan semangat, saudara. Minggu lalu kita ibadah, wow, itu kayak ada begitu banyak suara, lebih dari yang saya bayangkan, begitu banyak suara, begitu meriah, saudara. Saudara, banyak orang hari ini membuat ibadah, membuat penyembahan seturut tren. Maaf, saya harus berkata begini. Seringkali tidak banyak gereja kayak ruang diskotik. Saya tidak mengkritisi kreativitasnya. Tapi kalau saudara berpikir hadirat Tuhan itu kurang menarik, lalu saudara menambah ini, menambah berbagai aksesoris, tampilan yang menarik dan lain sebagainya, maka itu menjadi sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara menyembah seturut cara yang berkenan kepada Tuhan, yang berkenan itu menyenangkan Tuhan. Saudara, kita perlu menyembah di dalam tuntunan Roh Kudus yang berbicara lembut sekali di hati kita.
Khususnya para worship leader ketika bicara tentang ibadah umum, engkau yang sedang memimpin. Jangan hanya sekedar mengikuti tren. Engkau perlu peka, apa sih yang Tuhan mau? Yang ngerti hati Tuhan itu ya Roh Kudus, rohnya Tuhan. Sehingga kau bisa menyembah di dalam roh yang bernyala-nyala, tapi juga di dalam tuntunan Roh Kudus dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran dan juga seturut cara yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan kita tadi ditutup dengan sebuah peringatan di ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, sekalipun kita hidup di zaman Perjanjian Baru yang penuh anugerah, tidak lagi seperti gunung, ada bunyi sangkakala, ada bunyi guntur kekelaman yang mengerikan sehingga orang takut mendekat. Yang ada di Perjanjian Baru adalah suasana yang erat dan hangat dengan Bapa. Karena kita anak, dia Bapa, dan kita sudah didamaikan lewat darah Yesus, maka kita bisa hidup dalam persekutuan yang intim. Dalam level tertentu, maka keintiman itu menjadi seperti suami dan istrinya. Gereja digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Ada keintiman. Sekalipun kita sudah mengalami anugerah yang sedemikian besar seperti itu. Saudara, hidup dalam kekudusan adalah keharusan. Katakan bersama-sama, hidup kudus adalah keharusan. Kita menjadi kudus oleh anugerah. Tapi kita juga perlu mengerjakan kekudusan itu. Menjaganya, memeliharanya. Saudara, kenapa kita perlu hidup kudus? Kekudusan Allah itu seperti api, akan menghanguskan orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Alkitab berkata orang fasik tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Karena di perkumpulan orang benar itu Allah hadir, maka ada api yang menyala, roh yang menyala. Itu baru perkumpulan rohani. Saudara bisa bayangkan nanti di surga, maka perkumpulan yang ada bukan lagi sekedar itu. Orang yang tidak kudus akan masuk di dalam api neraka sebagai api penghukuman. Itulah api yang menghanguskan. Tapi bagi orang benar, api yang menghanguskan ini akan memurnikan kita. Kita akan menjadi seperti emas yang semakin disucikan, dimurnikan, semakin mulia, semakin berharga. Dan bukan cuma itu, api ini juga menghanguskan setiap kedagingan kita. Saudara sering merasa tidak? Kalau saya merasa ketika saya mendengar firman Tuhan membaca Alkitab, itu seperti sesuatu yang menikam saya. Seperti sesuatu yang kena tepat. Sebenarnya itu sudah seperti api yang menghanguskan. Kalau engkau terbuka, kedaginganmu dihanguskan. Rohmu dikobarkan. Jiwamu semakin mulia, semakin suci. Jangan ikuti kedagingan saudara. Tadi dikatakan ada peringatan keras bagi mereka yang suka sembrono. Ya saudara, bedakan jatuh dan sengaja berkubang. Saudara. Bedakan jatuh dan sengaja berkubang. Orang jatuh itu tidak menikmatinya. Tapi orang yang sengaja berkubang, maka dia akan menikmatinya. Perhatikan ini. Perhatikan, orang benar bisa jatuh. Tapi orang benar tidak bisa menikmati perbuatan dosanya itu. Dia enggak nikmat. Sampai dia kembali kepada Tuhan, minta ampun, bertobat, meninggalkan. Baru ketenangan itu turun kembali. Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh. 7 kali dia bisa bangkit. Bedanya dengan orang fasik. Begitu jatuh, dia merasa nyaman. Itu seperti seekor katak yang tercebur di got atau di air di kolam. Buat dia enjoy. Memang alam hidupnya dia merasa sejuk. Tapi saudara bisa bayangkan seekor domba atau seekor anjing kah, kucing, begitu dia kecebur di air atau di got, bisakah dia tinggal di situ dan menikmatinya? Kalau kodok sambil bersuara seolah-olah happy-happy, nyanyi-nyanyi. Tapi kalau kodok binatang yang tidak bisa hidup di dua alam, dia akan segera keluar. Kita ini domba, bukan katak, bukan amfibi. Kita hidup di satu alam, yaitu alam kebenaran. Mari kita tidak sembrono. Saudara dikasih Tuhan, orang benar tidak menikmati dosa yang diperbuatnya. Kalau engkau benar, engkau bisa jatuh, tapi engkau tidak tergeletak. Dan engkau akan bangkit kembali. Mari kita masuk, ada satu ayat yang mengingatkan tentang
kesengajaan. Bagaimana kita tidak hidup sembrono karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ada satu ayat di Ibrani pasal 10 ayat 25 sampai 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kalau saudara tidak ibadah secara on-site, sekarang kita sudah bisa onsite, dulu kan online. Kita ibadahnya cuma dengan keluarga, kadang-kadang sendirian. Sekarang kita bisa onsite dan saudara menjauhkan itu. Maka saudara sedang melanggar perintah Tuhan. Saya curiga, itulah ciri kefasikan kita ketika kita menganggap ibadah itu tidak penting. Kiranya kita tidak menyepelekan pertemuan ibadah kita, saudara. Di gereja kita ada ibadah raya, hari Minggu ada cell group, tempat bersekutu bersama. Dan Tuhan mau kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin semangat. Karena tadi dikatakan kita perlu saling menasehati supaya kita tidak membiasakan diri, menjauhkan diri. Saling menasehati. Pertanyaan saya saudara, apakah saudara mengingatkan teman saudara yang tidak ibadah di minggu itu tanya, kemana kau tidak kelihatan hari ini? Males sekali. Capek, gerimis, pilek. Sudah ingatkan, jangan gitu. Coba kalau ada caumian atau nasi goreng, temanmu ngajak makan bersama, kau pasti datang kan? Kenapa ke ibadah kau tidak lebih semangat? Saudara, mari kita saling menasihati. Coba lihat teman-teman kita yang minggu itu enggak ibadah siapa. Anggota sel grup itu yang tidak langsung kontak, kenapa kamu tidak datang? Anda sakit kah? Itu namanya perhatian. Dan dikatakan, kenapa kita perlu semakin giat beribadah dalam pertemuan ibadah kita? Karena di situ kita bisa saling menasehati. Pendeta juga manusia perlu dinasehati. Saudara. Saya juga perlu butuh komunitas. Di ayat 26 dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ternyata kebiasaan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, itu adalah satu bentuk sengaja berbuat dosa, saudara. Ini menurut ayat ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara, ngeri loh saudara. Kalau engkau terus-menerus sengaja berbuat dosa, malas ibadah, terus-menerus punya banyak alasan. Tadi alasan itu menolak kebenaran. Itu sama dengan sengaja berbuat dosa. Enggak ada korban menghapus dosa itu lagi. Apa yang terjadi ayat 27? Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Apa itu durhaka? Tidak taat, sengaja melawan. Orang yang durhaka pada orang tuanya itu sengaja melawan orang tuanya, melupakan dengan sengaja, mengabaikan dengan sengaja, menolak dengan sengaja, itu durhaka. Apakah saudara akan terus hidup dalam kesembronoan, dengan sengaja terus menerus, tidak cepat pulih ketika selama tidak ibadah online, onsite? Saudara berpikir, enggak apa-apa, sekarang kita bisa pilih-pilih Pak. Iya betul, tapi surga tidak bisa pilih-pilih saudara. Kalau saudara sengaja berbuat dosa. Dikatakan yang ada adalah api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Pikirkan ini saudara, apakah kau terus melakukan hidup sembrono, hidup dalam dosa, atau kau akan mengambil keputusan? Tidak. Biar dagingku habis, hangus. Aku mau cinta Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dagingku tidak enak waktu aku hidup kudus, tapi aku memilih taat kepada Tuhan. Itu yang benar. Karena nama saudara dan saudara tercatat di surga. Saudara, saya akan mengakhiri beberapa saat lagi ibadah ini dengan kesimpulan. 3 hal yang perlu dikerjakan dari pelajaran iman yang kita terima hari ini. Tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan apa yang harus kita kerjakan di dalam kerajaan itu. Saudara, saudara warga kerajaan surga. Engkau perlu hidup seturut kerajaan surga. Sekalipun kau masih ada di dunia ini. 3 hal yang harus dikerjakan tadi. Kesimpulannya, 1, mengenal sang raja. Katakan mengenal sang raja. 2, mendengar sang raja. Katakan mendengar sang raja. 3, menghormati sang raja. Katakan menghormati sang raja. Raja itu adalah Yesus. Mari kita mengenal, mendengar, dan menghormatinya. Dengan segenap hati kita. Kalau engkau menghormati Tuhan, hidupmu tidak akan sembarangan. Engkau tidak akan sembrono, mau di gereja, di luar gereja,
mau di pernikahan, mau di rumah, di luar rumah, dimanapun, di pekerjaan. Engkau akan memelihara hidupmu seturut dengan nilai-nilai iman yang tadi dikatakan mengenal, mendengar, dan menghormati Sang Raja. Kiranya kita tidak terus mengeraskan hati kita ketika mendengar firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Di waktu yang singkat ini mari kita berdoa. Tadi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita menerima kehidupan kekal. Dan ada yang harus kita kerjakan. Mari kita mentaatinya dengan rela, dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun langit dan bumi lenyap, tapi kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Ekonomi bisa sulit, kehidupan bisa sulit, pernikahan kami bisa sulit, keadaan bisa sangat sulit. Tapi kami ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Dan melalui hidup benar, kami akan mengalami hidup yang berkemenangan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengenal Engkau, mendengar Engkau, dan menghormati Engkau dengan segenap hati kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni kesembronoan kami Tuhan. Ampuni kami yang kami tidak menghormati Engkau seringkali dengan menganggap sepele jam-jam ibadah, menganggap remeh hidup dalam kebenaran, menganggap sepele untuk hidup dalam kekudusan. Kami minta ampun Tuhan pagi ini. Tolong kami Tuhan. Di akhir ibadah ini kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang membutuhkan mujizat. Kami tetap percaya mujizat-Mu masih ada. Di dalam nama Yesus sembuhkan yang sakit. Di dalam nama Yesus mereka yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Yesus mereka sedang membutuhkan jalan keluar. Pertolongan apapun terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu sedang bekerja. Jalan keluar itu sedang dibuka. Biar kami melihat dengan mata iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati negara dan bangsa kami, juga kota di mana kami tinggal. Biar kesejahteraan terjadi atas bangsa ini, keamanan dan perlindungan ilahi. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Dalam Kristus.